Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Anissa Rahmi dan Irnayani akan membawakan sebuah materi yang berjudul Penilaian Hasil Pembelajaran Kognitif dan Afektif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penilaian kognitif. Penilaian kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan terakhir kemampuan mengevaluasi. Ada beberapa aspek-aspek penilaian kognitif. Yang pertama, tingkat kemampuan ingatan atau pengetahuan disebut knowledge. Yang kedua, tingkat kemampuan pemahaman disebut comprehension. Yang ketiga, tingkat kemampuan aplikasi atau penerapan disebut application. Yang keempat, tingkat kemampuan analisis atau analysis. Yang kelima, tingkat kemampuan sintesis atau synthesis. Dan yang terakhir, tingkat kemampuan evaluasi atau evaluation. Ada beberapa teknik dan instrumen penilaian kognitif. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dan diikuti sejumlah alternatif jawaban. Alternatif jawaban dapat berupa kata, frasa, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Selanjutnya yang kedua ada tes bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat, atau kalimat perintah yang harus dikerjakan, atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga harus diisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Lalu selanjutnya ada tes menjodohkan. Tes bentuk menjodohkan atau memasangkan adalah bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan suatu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Dan yang terakhir ada tes uraian. Tes bentuk uraian merupakan alat evaluasi hasil belajar yang paling tua. Tes uraian disebut pula dengan tes esai atau tes subjektif. Selanjutnya akan kita bahas adalah teknik non-tes untuk evaluasi hasil belajar kognitif. Teknik non-tes ini sifatnya untuk melengkapi teknik tes. Ada beberapa teknik non-tes yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar kognitif, yaitu yang pertama, penilaian portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik yang digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kompetensi peserta didik. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian pada kemampuan melakukan yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam merencanakan, mengorganisasikan penyelidikan, bekerja sama, mengidentifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis dan menginterpretasikan, serta mengomunikasikan temuannya dalam bentuk laporan tulisan. Dan yang terakhir adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap hasil karya peserta didik pada periode tertentu. Ada teknik penskoran hasil belajar kognitif yang perlu kita ketahui. Yang pertama untuk tes bentuk pilihan ganda. Cara ini dapat dilakukan dengan menghitung jawaban benar setiap testi dan kemudian dikalikan bobot skor setiap soal. Cara ini dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut, yang dimana S untuk skor yang sedang dicari, sigma R untuk jumlah jawaban betul, dan WT untuk bobot skor setiap soal. Teknik yang kedua adalah untuk tes bentuk jawaban singkat dan menjodohkan. Pemberian skor untuk kedua bentuk tes ini umumnya tidak memperhitungkan sanksi berupa denda. Umumnya jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Selanjutnya, teknik untuk tes bentuk uraian. Pada tes bentuk uraian, pemberian skor umumnya mendasarkan diri pada bobot yang diberikan untuk setiap butir soal, atas dasar tingkat kesukarannya, atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar. Penilaian afektif. Afektif berhubungan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi,
motivasi, dan sikap. Terdapat 5 kategori utama afektif dari yang paling sederhana sampai kompleks, yaitu penerimaan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi berdasarkan nilai-nilai atau internalisasi nilai. Karakteristik afektif. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2009 menjelaskan ada 2 hal yang berhubungan dengan penilaian afektif yang harus dinilai. Yang pertama ada kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Kedua, sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat 4 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Tujuan penilaian afektif. Sesuai dengan karakteristik afektif dalam proses pembelajaran, maka tujuan penilaian afektif adalah: pertama, untuk memperoleh informasi minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran tersebut jika ternyata minatnya rendah. Yang kedua, untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran dapat positif atau negatif. Hasil pengukuran sikap berguna untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, peserta didik melakukan evaluasi terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan program yang sebaiknya ditempuh peserta didik untuk menentukan jenjang karir. Yang keempat, untuk mengungkap nilai individu. Informasi yang diperoleh berupa nilai yang positif dan yang negatif. Hal-hal yang positif diperkuat dan yang negatif diperlemah dan akhirnya dihilangkan. Pengembangan instrumen penilaian afektif. Terdapat 10 langkah yang harus diikuti dalam pengembangan instrumen penilaian afektif, yaitu: yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, menganalisis instrumen. Yang kedelapan, merakit instrumen. Yang kesembilan, melaksanakan pengukuran. Dan yang kesepuluh, menafsirkan hasil pengukuran. Kesimpulan penilaian kognitif dan penilaian afektif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah pengetahuan atau knowledge. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Yang ketiga ada penerapan atau application. Yang keempat ada analisis atau analis. Yang kelima ada sintesis atau synthesis. Dan yang keenam ada penilaian evaluasi atau evaluation. Tujuan aspek kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan memecahkan masalah, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Afektif merupakan perasaan dan emosi. Ada 4 karakteristik afektif yang penting dalam pembelajaran adalah: yang pertama minat, yang kedua sikap, yang ketiga konsep diri, dan yang keempat ada nilai. Instrumen afektif bertujuan untuk memperoleh informasi terhadap minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran tersebut
jika minatnya rendah. Yang kedua, untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, hasil pengukuran sikap berguna untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri, informasi ini dapat digunakan untuk menentukan program yang sebaiknya ditempuh peserta didik untuk menentukan jenjang karir. Dan yang keempat adalah untuk mengungkapkan nilai individu. Informasi yang diperoleh ini berupa nilai yang positif dan yang negatif. Hal-hal yang positif diperkuat dan yang negatif diperlemah dan akhirnya dihilangkan. Demikianlah hasil pemaparan tentang penilaian hasil pembelajaran kognitif dan afektif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.